Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms. Tetap di The Sinners Channel. Tuhan menciptakan manusia dengan sangat ajaib. Ia menciptakan kita berbeda dengan makhluk lainnya. Kita diciptakan menurut peta dan teladan Allah, cerminan dari kemuliaan Allah sendiri. Bukan hanya itu, Allah juga memberikan manusia tubuh dan roh. Dia sendiri yang menghembuskan nafasnya kepada manusia dan memberikan kekekalan dalam hati manusia. Maka hidup manusia sudah pasti berbeda dengan makhluk lainnya yang tidak diciptakan demikian. Binatang misalnya hanya memiliki tubuh jasmani dan menjalankan hidupnya sesuai dengan insting yang dimilikinya. Binatang tidak mempunyai pikiran, kebudayaan, cinta kasih, iman, dan lain-lain. Oleh sebab itu, kita perlu mengkaji bagaimana seharusnya manusia hidup sebagai peta dan teladan Allah dalam dunia ini. Di zaman yang sudah serba maju ini, banyak orang yang tidak percaya manusia sebagai peta dan teladan Allah. Para ilmuwan kebanyakan setuju bahwa manusia tidak ada bedanya dengan makhluk lainnya, hanya saja memiliki gen yang lebih superior sehingga bisa maju seperti sekarang. Akhirnya, cara mereka menganalisis hidup dan tingkah laku seorang manusia juga tidak ada bedanya dengan cara menganalisis kehidupan alam, misalnya binatang. Yang diperhatikan hanyalah gerak-gerik yang kelihatan atau gejala fenomenalnya saja. Mungkin kita sebagai seorang Kristen tidak setuju dengan pandangan mengenai manusia yang tadi saya sebutkan. Tetapi kita juga mungkin secara tidak sadar telah menyetujui pendapat mereka. Bagaimana bisa? Jika kita selama ini memperlakukan orang lain dan diri kita sendiri hanya berdasarkan apa yang kelihatan saja, kita sebenarnya tidak ada bedanya dengan mereka. Manusia jauh melampaui alam ini dan hidup manusia tidak sesederhana gejala yang terlihat di luar saja. Seperti yang sudah saya katakan di awal, manusia telah diberikan kekekalan dan banyak aspek lainnya oleh Allah agar manusia memancarkan kemuliaan Allah. Salah satu hal yang sering kita lupakan adalah worldview. Ya, setiap manusia memiliki worldview, tetapi tidak semua orang menyadarinya dan memiliki worldview yang benar. Apakah itu worldview? Worldview berasal dari bahasa Jerman, Weltanschauung, yang sebenarnya lebih tepat jika diterjemahkan sebagai World Life View. Kita tetap akan menggunakan istilah worldview untuk mempermudah dalam video ini, karena berkenaan bukan hanya dengan cara pikir, tetapi juga sampai kepada keseluruhan hidup. Worldview bagaikan lensa mata kita, di mana kita melihat segala sesuatu melaluinya. Sadar ataupun tidak, kita mengambil setiap keputusan dan menjalankan hidup sehari-hari sesuai dengan worldview yang kita miliki. Hal ini sangat penting untuk kita ketahui dan renungkan, karena banyak orang Kristen yang tidak sadar telah memiliki worldview yang tidak Kristen dan akhirnya menjalankan hidup yang tidak Kristen atau tidak sesuai dengan firman. Walaupun di gereja setiap minggu mengaku bahwa dirinya adalah seorang Kristen. Apakah yang menentukan dan mempengaruhi worldview kita? Di belakang setiap worldview, pasti ada filsafat yang mendasarinya. Dan yang membuat kita menghidupi sebuah filsafat adalah komitmen hati kita yang paling dasar, yaitu adalah presaposisi. Jadi di dalam keberdosaan kita
kita mungkin sesekali memiliki presaposisi yang tidak sesuai dengan firman, sehingga menjadikan kita terus-menerus secara praktis melawan Allah. Tidak ada yang bisa mengubah hati manusia kecuali Tuhan sendiri. Maka, jika kita ingin memiliki worldview dan hidup yang benar, yang harus kita cari pertama kali adalah belas kasihan Tuhan. Mintalah kepada Tuhan agar hati kita diubah menjadi taat kepadanya dan sungguh-sungguh mengakui kebenaran firman-Nya dalam keseluruhan hidup. Dengan anugerah yang Dia berikan kepada kita, barulah kita bisa bertumbuh dalam pembelajaran kita mengenai worldview. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat beberapa contoh sistem filsafat yang mempengaruhi manusia sepanjang sejarah dan turut membentuk worldview setiap manusia. Kita mungkin nanti akan mengira bahwa sebagian adalah filsafat yang sudah jauh di masa lalu. Tidak ada yang menggunakannya lagi sekarang di zaman ini. Tetapi, saya harus mengatakan bahwa walaupun demikian, kita mungkin tidak luput dari pengaruh filsafat-filsafat ini dan masih menjalankannya secara praktis dalam kehidupan sehari-hari, baik secara sadar maupun tidak. Filsafat deisme mungkin adalah filsafat yang jarang kita dengar. Filsafat ini tidak begitu populer karena memang bukan suatu sistem filsafat yang lengkap dan kebanyakan dianut oleh kaum intelektual. Apakah isi filsafat deisme ini? Penganut deisme setuju bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah. Tidak harus Allah orang Kristen, tetapi mereka percaya bahwa Tuhan tidak menopang dan ikut serta memelihara apa yang telah Dia ciptakan. Jadi setelah Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan pergi entah kemana dan meninggalkan ciptaannya berjalan sendirian. Mereka juga percaya bahwa dunia ini tidak akan ambruk dan jatuh jika Tuhan tidak menopang. Mengapa? Karena Allah sudah menetapkan hukum-hukum untuk menjaga stabilitas dunia sehingga memungkinkan ciptaannya untuk hidup tanpa Dia. Gambaran umumnya biasanya adalah dunia ini seperti jam raksasa yang diputar agar bisa berjalan sendiri. Apa akibat dari pandangan yang seperti ini? Allah begitu transenden, bahkan sampai meninggalkan kita, dan kita tidak dapat mengenal Dia. Segala sesuatu sudah ditetapkan, hukumnya sejak awal, dan sudah direncanakan. Deterministik. Walaupun manusia sifatnya personal, tetapi tetap saja adalah bagian dari dunia yang deterministik. Dan dampak ultimat dari semuanya itu adalah tidak adanya dosa. Segala sesuatu sudah ditetapkan sejak semula, termasuk gerak-gerik manusia. Maka, jika ada hal negatif atau kejahatan yang terjadi, itu karena Allah sudah menetapkannya dan bukan karena manusia ingin melakukannya. Manusia tidak mempunyai kontrol atas dirinya untuk melakukan apapun sesuai kehendaknya. Maka, etika dalam deisme sebenarnya menjadi tidak jelas. Jika tidak ada dosa, tidak ada yang baik dan yang jahat. Semuanya benar dan baik. Maka, deisme mendukung manusia untuk melakukan segala sesuatu. Pandangan deisme ini sebenarnya adalah sebuah bentuk pemberontakan manusia terhadap Allah yang sesungguhnya. Manusia ingin lepas dari Allah dan menentukan jalannya sendiri, tetapi juga menyadari bahwa tanpa Allah semuanya akan menjadi absurd. Maka mereka mengadopsi keberadaan Tuhan dalam filsafat mereka, tetapi membuang otoritas dan peran Allah dalam dunia. Sebagai orang Kristen, benarkah kita tidak menganut paham ini? Tetapi secara tidak sadar, hidup kita sehari-hari mungkin mempraktekkan filsafat deisme. Pernahkah kita memiliki keinginan yang kita tahu salah, tetapi kita tetap melakukannya dan mengabaikan firman yang pernah kita dengar? Pernahkah kita berbuat dosa dan sama sekali tidak memikirkan bahwa Allah melihat kita?
Pernahkah kita mengambil segala keputusan berdasarkan pertimbangan diri sendiri dan tidak mencari kehendak Allah? Semua ini adalah bibit deisme. Kita mengabaikan keberadaan Allah seakan-akan Dia tidak hadir bersama-sama dengan kita, dan kita boleh melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh hati kita sendiri. Filsafat nihilisme juga mungkin jarang kita dengar, karena periode berkembangnya filsafat ini hanya sebentar saja, dan dunia filsafat langsung beralih kepada filsafat lainnya. Ada juga yang mengatakan bahwa filsafat ini adalah filsafat transisi dari zaman modern kepada zaman postmodern. Nihilisme dikembangkan oleh Friedrich Nietzsche. Dialah yang mencetuskan bahwa Allah telah mati dan mengajak umat manusia agar jangan mau diperbudak oleh tradisi-tradisi masa lalu, baik secara konsep maupun tingkah laku. Tetapi manusia tidak mungkin hidup tanpa sejarah, dan filsafat Nietzsche akhirnya berakhir pada nihilisme. Suatu keadaan yang tidak menginginkan apapun, tidak mengharapkan apapun, dan tidak mengakui apapun. Filsafat ini tidak mungkin dihidupi oleh manusia secara sempurna, karena tidak ada yang bisa lepas dari segala sesuatu selama masih hidup dalam dunia ini. Nietzsche pun akhirnya menjadi gila karena mencoba menghidupinya. Apa pengaruh filsafat ini kepada kita? Sama seperti ketika dunia filsafat sedang mengalami depresi, ketika seorang Kristen mengalami depresi dan kekeringan, mungkin sekali menerapkan filsafat ini. Pernahkah kita sampai pada sebuah keadaan di mana kita meragukan apakah Tuhan ada atau tidak, walaupun kita mengakui sebagai orang Kristen? Pernahkah kita merasa hidup kita sia-sia, sangat lelah, dan tidak mungkin menang dari jerat dosa? Pernahkah kita begitu kosong dan kering sehingga tidak menginginkan apapun sama sekali? Tidak ingin tidur, tidak ingin makan, tidak ingin lakukan apapun. Ini adalah kondisi yang menyedihkan dari seorang manusia, dan kita perlu minta belas kasihan Tuhan untuk membangkitkan kita dari kondisi ini. Worldview nihilisme bukannya tidak mungkin menyerang orang Kristen. Eksistensialisme adalah filsafat yang meninggikan sisi subjektivitas manusia. Eksistensialisme menyatakan bahwa manusia adalah penentu makna atau meaning dirinya sendiri. Seseorang dianggap berharga dan memiliki nilai yang tinggi hanya ketika dia bisa menentukan jalan bagi dirinya sendiri dan menjadi individu yang unik. Orang yang hanya bisa mengikuti mayoritas dan tidak mempunyai identitas sendiri adalah orang yang rendah di mata filsafat eksistensialisme. Setiap manusia harus menjadi pencipta nilai dan bukan penganut nilai. Maka, kebebasan seseorang dalam menentukan pilihan hidupnya merupakan hal yang krusial dalam eksistensialisme. Pengaruh filsafat ini dalam hidup sehari-hari kita sangatlah besar. Pernah mendengar istilah be yourself? Ini adalah cetusan supaya masing-masing individu menjadi unik dan tidak mengikuti orang lain. Pernahkah kita melakukannya, yaitu ingin eksis di depan orang lain, lalu dengan munafik memalsukan segala tingkah laku kita? Pernahkah kita merasa diri hebat dan mau menentukan segala keputusan hidup sendiri tanpa mau melihat pertimbangan atau nasihat yang diberikan oleh orang lain, bahkan tidak mencari kehendak Allah? Pernahkah kita mengajar seseorang atau mengajar diri kita sendiri tentang nilai dari sesuatu dengan cara menghilangkannya? Orang eksistensialis biasanya melakukan antitesis, yaitu menggunakan ketiadaan untuk menunjukkan keberadaan. Misalnya harus sampai tidak punya makanan apapun lagi untuk bisa menghargai nilai makanan.
Bibit eksistensialisme sangat dekat dengan hidup kita, apalagi bagi kaum muda yang masih mencari jati diri. Akan sangat bahaya ketika menjadikan diri sebagai pusat nilai dan tidak kembali kepada definisi yang diberikan oleh Allah. New Age adalah filsafat yang sedang populer di zaman ini di kalangan orang-orang awam dan spiritual. New Age adalah perkembangan dari filsafat timur, yaitu panteisme yang menganggap segala sesuatu adalah Allah, A kecil. Mereka menyembah semua Allah yang ada tanpa mendiskriminasi satupun Allah dan menganggap realitas ultimat adalah ketika kita bisa melebur menjadi satu dengan Allah dan seluruh alam semesta ini. Kesadaran kita sebagai individu dianggap sebagai sumber kejahatan dan solusinya adalah dengan bersatu. Filsafat ini biasanya juga membawa semangat mau kembali kepada alam, back to nature, tetapi dengan tujuan untuk bersatu dengan alam. Pengaruhnya dalam hidup kita belakangan ini cukup banyak. Pernahkah kita mengenakan gelang-gelang magnet atau peralatan apapun yang tidak jelas cara kerjanya dan percaya bahwa hal itu bisa menyembuhkan penyakit kita? Produk dari filsafat ini biasanya bermotif membuat kita menjadi lebih baik dengan menggunakan hal-hal yang alami. Bukan hanya itu, New Age bahkan menggerogoti kekristenan sampai ke tulang-tulangnya. New Age memiliki ide membawa kesadaran kita bersatu dengan Allah, A kecil, dan kita adalah Allah, A kecil. Pada akhirnya, filsafat ini mempengaruhi kekristenan. Tidak akan ada lagi transendensi Allah yang kita sembah. Akibatnya, dalam hal ibadah kita akan semau kita dan semanusiawi mungkin tanpa memikirkan lagi Allah adalah Allah yang juga suci, agung, tinggi, dan transenden. Gerakan karismatik dan Pentakosta adalah salah satu dampak dari filsafat ini kepada kekristenan. Ibadah menjadi sesuatu yang berfokus bukan pada Allah dan firman-Nya, melainkan kepada manusia dan perasaannya. Apakah engkau merasa nyaman ketika ibadah? Apakah engkau merasa bertemu dengan Allah? Apakah engkau mendapatkan ekstasi dari ibadah? Trans, suatu keadaan di mana kita begitu nikmat sampai tidak sadarkan diri. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang merajalela di dalam ibadah Kristen pada zaman sekarang. Pandangan ini begitu merusak dan melumpuhkan banyak gereja di zaman ini. Maka kita harus selalu waspada akan semangat New Age dan bergantung kepada Allah dan firman-Nya. Postmodernisme adalah filsafat yang sedang melanda zaman ini di kalangan kaum intelektual dan pemuda. Postmodernisme merupakan respon terhadap modernisme, bukan dengan maksud menjadi antitesis dari modernisme, melainkan meradikalkan modernisme sampai ke akar-akarnya. Jikalau di zaman modern orang-orang masih melihat kebenaran sebagai sesuatu yang menaungi banyak orang, adanya kebenaran yang sama-sama diakui secara komunal, itu adalah zaman modern. Di zaman postmodern, kebenaran sudah dikurung ke dalam wilayah masing-masing pribadi manusia secara individual. Modernisme mengotak-ngotakkan kebenaran menjadi banyak kategori yang terpisah. Sedangkan postmodern mengkotak-kotakan kebenaran sampai pada tahap personal. Postmodernism juga membawa semangat relativisme yang merelatifkan segala sesuatu. Bagi postmodernisme, tidak pernah ada yang salah. Semua orang benar dalam ruang lingkupnya sendiri. Kebenaran bergantung pada individu masing-masing, apapun yang dianggap benar oleh seseorang. Itulah kebenaran bagi dirinya, walaupun belum tentu menjadi kebenaran bagi orang lain. Tidak hanya filsafat ini berkembang pesat,
dalam perkembangan teknologi sekarang ini. Setiap orang tidak lagi peduli akan orang lain benar atau salah, baik atau jahat. Yang penting jangan saling mengganggu kenyamanan satu sama lain. Semua orang didorong untuk menjadi autis dan asik dengan dunianya sendiri. Pengaruh filsafat ini sangat jelas bagi generasi zaman ini, dengan mengasumsikan tidak ada kebenaran yang menguasai semua orang. Semuanya bertindak sendiri-sendiri demi keuntungan diri sendiri. Semangat ini sangat menghancurkan jika dibawa ke dalam gereja. Akan banyak timbul kalimat seperti, menurut saya, ini yang benar. Menurut Anda, benar atau salah, itu terserah Anda. Akan sangat rusak jika semangat ini pun sampai kita bawa kepada Tuhan. Sama juga halnya ketika kita sebagai orang Kristen harus menyatakan iman. Semangat postmodernisme yang mementingkan relasi yang damai dan tidak saling mengganggu sama manusia akan membuat seseorang mudah berkompromi ketika mengalami kesulitan dan tantangan dalam menyatakan iman. Masih banyak lagi filsafat dunia dan pengaruh dalam hidup kita. Jika kita tidak waspada akan hal ini dan menjaga hati kita tetap ditundukkan di bawah firman, kita akan hancur secara tidak sadar. Dunia menawarkan berbagai worldview yang liar. Dengan begitu halusnya, dunia memaksa kita menggunakan cara pandangnya. Segala lingkungan kita bisa menjadi tempat masuknya hal tersebut. Misalnya, film, buku, bacaan, media televisi, internet, percakapan, YouTube, edukasi, dan lain-lain. Mari kita waspada akan bahaya ini dan berpengaruh dan berpegang teguh pada iman kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Mazmur 119 ayat 9. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.